Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah di channel Victor Networking. Kali ini saya akan membahas Cisco CCNA 200.301.41 modul ke-6 tentang menghubungkan antar VLAN. Materi yang akan disampaikan pertama, konfigurasi inter-VLAN routing, kedua, konfigurasi DHCP server pada router, ketiga, switch layer 2 dan switch layer 3, keempat, konfigurasi switch virtual interface ping antar VLAN, kelima, konfigurasi IP address dan pengujian, keenam, DHCP server pada multi-layer switch, ketujuh, soal VLAN, kedelapan, bahas soal pengujian ping dan DHCP, 9, bahas soal VLAN dan trunking, 10, bahas soal inter-VLAN routing. Kita masuk pada materi pertama, yaitu konfigurasi inter-VLAN routing. Inter-VLAN routing adalah menghubungkan VLAN yang berbeda dalam satu jaringan atau menghubungkan network yang berbeda dalam satu jaringan. Contohnya di sini VLAN 10 dihubungkan dengan VLAN 20 dan perangkat yang digunakan untuk melakukan konfigurasi inter-VLAN routing yaitu perangkat router. Oke, kita letakkan di sini, lalu kita sambungkan ke switch. Kita masuk pada router, lalu pada command line interface kita ketik now. Untuk IP-nya kita tentukan dulu. Ini untuk VLAN 1 atau default. Ini IP-nya. Dan sisanya kita akan memasukkan VLAN 10. Kita akan memasukkan IP VLAN 10 dan IP VLAN 20 pada router. Begitu juga dengan IP VLAN 1. Untuk IP VLAN 10 masih sama seperti di video sebelumnya, begitu juga dengan IP VLAN 20. Kita masuk pada router, kita masuk pada mode privilege, masuk pada global configuration, lalu kita masukkan interface yang menuju ke router yaitu FA00. Kita masukkan IP-nya, IP VLAN 1 yaitu 92.168.1.1 dan subnet mask-nya. Di sini kabelnya masih merah, artinya masih belum menyala. Kita nyalakan dengan mengetik no shutdown. Oke, di sini kabelnya sudah menyala. Lalu kita masukkan IP VLAN 10 dan VLAN 20. Tetapi karena VLAN 10 dan VLAN 20 tidak memiliki kabel yang mengarah langsung ke router, maka kita harus masuk pada sub interface-nya. Kita exit dulu. Kita masuk pada sub interface ya dengan mengetik interface FA0/0.10. Di sini kita sudah masuk pada sub interface-nya. Lalu kita ketik encapsulation.1q10. Kita masukkan IP VLAN 10 yaitu
Oke, sudah kita masukkan, lalu enter. Kita masukkan IP VLAN 20. Kita exit dulu. Lalu ketik encapsulation.panq20. Kita masukkan IP VLAN 20 yaitu 192.168.20.1 dan juga subnet masknya. Lalu kita exit. Lalu kita ketik to show IP interface brief. Oke, di sini statusnya sudah up dan IP-nya pun sudah masuk. Agar switch dan router bisa saling berkomunikasi, kita lihat dulu interface-nya. Di sini interface yang mengarah pada switch yaitu FA08. Maka kita hubungkan dengan melakukan trunk pada switch. Kita masuk pada switch, lalu kita masukkan interface-nya yaitu FA08. Kita ketik switch port mode trunk. Kita exit, lalu kita lihat do show interface trunk. Di sini statusnya sudah trunking, ya artinya sudah saling tersambung antara switch dengan router. Oke, setelah kita sudah melakukan konfigurasi inter VLAN routing, kita masukkan IP gateway-nya pada masing-masing PC. Kita masuk pada PC pertama. Oke. Kita ganti. Kita masukkan yaitu 192.168.10.1. Oke. Oke, IP gateway dari VLAN 10 sudah saya masukkan. Sekarang IP gateway VLAN 20 akan saya masukkan mulai dari PC 4. Oke. Oke, setelah itu kita hubungkan PC-nya seperti PC 1 pada PC 4. Oke, violet. Oke, awal-awal memang violet. Lalu setelah kita coba lagi ternyata successful. Oke, kita coba lagi lakukan ping antara PC 2 dengan PC 5. Oke, awal-awal violet. Kita coba lagi. Oke, di sini statusnya sudah successful, artinya konfigurasi inter VLAN routing sudah berhasil dan VLAN 10 dan VLAN 20 sudah bisa saling berkomunikasi. Oke, kita masuk pada materi kedua yaitu konfigurasi DHCP server pada router. Apa itu DHCP? DHCP atau panjangannya yaitu Dynamic Host Configuration Protocol adalah memberikan IP address atau memasukkan IP address secara otomatis. Biasanya kan
kita masukkan IP itu secara manual pada setiap PC-nya. Contohnya seperti ini. Itu jika kita masuk pada statik. Jika kita masuk pada DHCP yang ada di sini, jika kita klik, maka IP-nya akan terisi secara otomatis. Untuk contohnya akan saya perlihatkan nanti. Untuk kali ini kita fokus pada materinya, yaitu konfigurasi DHCP server pada router. Kita konfigurasi dulu DHCP-nya. Kita masuk dulu pada router. Kita exit dulu. Lalu pada global configuration kita ketik IP DHCP full VLAN 10. Lalu kita masukkan networknya, yaitu 192.168.10.0 dan subnet masknya. Lalu kita ketik default router dan kita masukkan IP router yang tadi, yaitu 192.168.10.1 dan di sini tidak usah memakai subnet mask. Kita enter, lalu kita ketik DNS server. Untuk IP-nya yaitu 8.8.8.8. Oke, lalu kita enter, kita exit, kita masuk pada VLAN 10, kita ketik IP DHCP full VLAN 20. Lalu kita masukkan networknya, yaitu 192.168.20.0 dan juga subnet masknya. Oke, kita ketik default router, kita masukkan IP router yang VLAN 10. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan IP DNS nya. Oke, kita klik enter, lalu exit. Lalu setelah itu kita masuk pada masing-masing PC. Oke, di sini saya akan menunjukkan contoh IP yang diisi secara otomatis dengan DHCP. Oke, awal-awal memang gagal, dan jika gagal akan seperti ini. Lalu kita ulang lagi. Oke, di sini IP-nya sudah terisi secara otomatis. Kita lakukan DHCP-nya pada setiap PC. Oke, berhasil. Oke, berhasil juga. Oke, awal gagal, kita coba lagi. Oke, untuk DHCP-nya sudah berhasil baik di VLAN 10 maupun di VLAN 20. Kita tes. Kita delete dulu. Kita lakukan ping antara PC 1 dengan PC 4. Oke, di sini statusnya langsung successful. Kita coba lagi.
Oke, gagal. Kita coba. Oke, di sini statusnya sudah successful. Berarti VLAN 10 dan VLAN 20 sudah saling berkomunikasi. Kita masuk pada materi ketiga, yaitu switch layer 2 dan switch layer 3. Untuk switch layer 3 adalah yang seperti ini, sedangkan switch layer 2 yang seperti ini. Untuk switch layer 2 memiliki model 2960, yang artinya switch ini adalah switch layer 2, sedangkan switch layer 3 memiliki model 3560, yang artinya switch ini adalah switch layer 3. Apa perbedaan switch layer 2 dan switch layer 3? Kalau switch layer 2 menghubungkan VLAN yang sama dalam satu jaringan, contohnya VLAN 10 berkomunikasi dengan VLAN 10. Sedangkan switch layer 3 menghubungkan VLAN yang berbeda dalam satu jaringan, contohnya VLAN 10 berkomunikasi dengan VLAN 20. Oke, kita masuk pada materi keempat, yaitu konfigurasi switch virtual interface ping antar VLAN. Oke, di sini saya akan menaruh dua PC dan akan menghubungkannya pada switch layer 3. Oke. Oke, kita lakukan konfigurasinya di switch layer 3. Kita masuk pada CLI, lalu kita masuk pada global configuration. Kita konfigurasi dulu VLAN-nya, yaitu VLAN 10, name-nya programming. Oke. Kita lihat to show VLAN brief. Oke, di sini statusnya sudah aktif. Kita lihat di switch layer 2. Oke. Di sini juga sudah aktif interface-nya. Lalu kita lakukan konfigurasi switch virtual interface ping antar VLAN dengan memasukkan IP VLAN 10 dan VLAN 20 pada switch layer 3. Jika pada router, ketika kita memasukkan IP VLAN 10 dan VLAN 20, kita harus masuk pada sub interface-nya. Untuk switch layer 3, kita harus masuk VLAN 10 dan VLAN 20 dengan mengetik interface VLAN 10. Oke, di sini sudah masuk VLAN 10-nya. Kita masukkan IP-nya. Oke, kita exit. Masukkan IP VLAN 20, yaitu 192.168.21 dan juga subnet masknya. Oke, lalu untuk VLAN 1 yang default
kita masukkan juga IP-nya. Itu kita lihat statusnya to show IP interface brief. Kita klik spasi. Oke, di sini VLAN 10 dan VLAN 20 statusnya sudah up, sedangkan VLAN 1 masih down. Dan agar VLAN 1 mendapatkan status up, kita kembali lagi pada VLAN 1. Kita ketik no shutdown. Kita lihat lagi show IP interface brief. Oke, di sini VLAN 1 statusnya sudah up. Sekarang kita masukkan IP-nya. Ada PC 18. Lalu kita masukkan IP gateway-nya. Oke, ini untuk VLAN 10, ini untuk VLAN 20. Oke, kita lihat lagi. Oke, untuk VLAN 10 dan VLAN 20 di switch layer 2, IP-nya sudah masuk. Oke, kita lakukan ping antar VLAN. Ini VLAN 10, ini VLAN 20. Oke, pilot. Lalu kita coba lagi, successful. Lalu kita coba lakukan ping antar VLAN di switch layer 2. Oke, successful. Lalu kita coba. Oke, successful. Artinya VLAN 10 dan VLAN 20 sudah bisa saling berkomunikasi. Oke, tambahan sebenarnya setelah kita masukkan IP, baik IP VLAN 10 dan VLAN 20, kita masuk pada global configuration. Lalu kita ketik IP routing agar switch layer ini bisa berubah menjadi switch layer 3, karena jika kita tidak mengetik IP routing pada global configuration, maka switch ini masih layer 2. Oke, kita lihat show IP route. Maaf. Oke, di sini IP VLAN 10, 20 dan juga VLAN 1 sudah masuk. Oke, kita masuk pada materi DHCP server pada multi layer switch. Oke, cara melakukannya adalah kita masuk pada multi layer switch atau switch layer 3. Lalu kita masukkan IP VLAN 10. Oke, kita masukkan networknya itu 192.168.10.0 dan jangan lupa subnet masknya. Lalu kita ketik default router.
masukkan DNS-nya. Oke, kita masukkan IP VLAN 20. Masukkan networknya. Ketik default router. Oke, kita masuk pada DNS dan ketik dan masukkan IP-nya. Kita lihat. Oke, masih up. Lalu kita lakukan DHCP pada VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, berhasil. Oke, kita ping antar VLAN. Oke, di sini PC 18 dengan PC 19. Oke, gagal. Kita coba lagi dan successful. Kita coba pada PC 13 dan PC 16. Oke, kita coba lagi dan successful. Oke, di sini saya akan memberikan soal VLAN dan saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Kita letakkan satu router, 3 switch, lalu kita taruh beberapa komputer. Oke, kita sambungkan switch dan routernya. Lalu kita hubungkan beberapa komputernya pada masing-masing switch.
Oke, kita rapikan dulu komputernya. Oke, di sini saya akan membuat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Kita tulis dulu di sini. Dan di sini saya akan membuat IP-nya pada masing-masing VLAN. Untuk VLAN 10, IP-nya yaitu 10.10.0/24. VLAN 20, IP-nya yaitu 20.20.20.0/24. VLAN 30, IP-nya yaitu 30.30.30.0/24. VLAN 40, IP-nya yaitu 40.40.40.0/24. VLAN 50, IP-nya yaitu 50.50.50.0/24. Oke, di sini saya sudah menentukan IP-nya. Lalu kita tentukan PC mana saja yang termasuk VLAN 10 atau VLAN 20 atau VLAN 30, VLAN 40, dan juga VLAN 50. Kita tandai dulu. Oke. Di sini VLAN-nya adalah VLAN 10. Lalu di sini VLAN-nya VLAN 20. Dan di sini VLAN-nya adalah VLAN 30. Lalu di sini juga sama VLAN-nya yaitu VLAN 10. Di sini VLAN 20 dan di sini VLAN 30. Oke, di sini saya sudah membuat topologinya dan sudah menentukan VLAN-nya beserta IP-nya. Dan kita masuk pada materi berikutnya, yaitu pengujian ping dan DHCP. Pada materi pengujian ping dan DHCP, kita konfigurasi dulu DHCP-nya pada router. Kita masuk pada router terlebih dahulu. Oke, kita masuk pada
global configuration. Kita masukkan interface-nya, lalu no shutdown, lalu exit. Kita masuk pada sub interface ya untuk memasukkan IP masing-masing VLAN. Kita masukkan dulu IP VLAN 10. Oke, kita ketik encapsulation.1q10. Kita masukkan IP-nya yaitu 10 10 10 1, lalu 255 255 255 0. Oke, kita exit. Kita masukkan IP VLAN 20. Lalu encapsulation.1q20. Kita masukkan IP address VLAN 20. Oke, kita masukkan IP VLAN 30. encapsulation.1q30. IP-nya yaitu 30 30 30.1. Lalu kita masukkan IP VLAN 20. IP-nya yaitu 40 40 40.1. Untuk subnet mask dari VLAN 10 sampai VLAN 50 itu tetap sama, yaitu 255 255 255.0. Kita masukkan IP VLAN 50. Setelah itu kita konfigurasi DHCP-nya. Kita mulai dari VLAN 10. Kita masukkan networknya, lalu subnet masknya. Kita masukkan IP routernya, lalu IP DNS-nya. Oke, kita buat DHCP VLAN 20. Kita konfigurasi DHCP VLAN 30. Kita masukkan networknya, lalu default router. Masukkan IP DNS-nya. Kita konfigurasi IP VLAN 40.
konfigurasi DHCP VLAN 40. Oke, kita masukkan IP routernya. Oke, kita konfigurasi DHCP VLAN 50. Kita masukkan networknya. Oke, kita lihat statusnya. Oke, di sini IP VLAN 10 sampai 50 atau interface-nya sudah up, dan IP VLAN 10 sampai 50 sudah masuk. Kali ini saya akan melakukan VLAN dan trunking. Oke, kita masuk pada masing-masing switch. Kita masuk pada switch yang kedua. Oke, kita masukkan VLAN-nya. Oke, di sini VLAN-nya sudah masuk, tetapi interface-nya belum. Kita lakukan juga pada switch yang pertama. Oke, kita lihat VLAN-nya. Oke, di sini juga sudah masuk VLAN-nya. Oke, kita lihat di switch ketiga. Kita masukkan VLAN-nya. Oke, di sini sudah masuk VLAN-nya. Sekarang kita masukkan interface ya pada masing-masing VLAN. Oke, sebelum itu di sini saya lupa untuk menentukan VLAN 40 dan VLAN 50. Di sini di sini VLAN 40. Lalu di sini VLAN 50. Oke. Oke, kita masukkan interface-nya. Dimulai dari VLAN 40 dan VLAN 50. Oke, itu untuk interface VLAN 40.
Oke, kita masukkan interface-nya pada VLAN 50. Oke, kita lihat VLAN-nya show VLAN brief. Oke, di sini interface-nya untuk VLAN 40 dan 50 sudah masuk. Oke, kita masukkan interface-nya pada VLAN 10. Kita masuk pada switch pertama. Oke, kita lihat dulu interface-nya. Oke, interface range FA 02 sampai 3. Lalu kita ketik switch port mode access. Lalu kita ketik switch port access VLAN 10. Oke, kita masukkan interface-nya pada VLAN 20 kali ini. Oke, di sini interface-nya yaitu dari 4 sampai 7. Oke, kita ketik switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Oke, kita masukkan interface-nya pada VLAN 30. Kita lihat dulu interface-nya. Di sini dari 8 sampai 11. Oke, kita ketik switch port mode access, lalu kita ketik switch port access VLAN 30. Oke, kita lihat to show VLAN brief. Oke, di sini interface-nya sudah masuk pada VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Lalu kita masukkan interface-nya pada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 pada switch yang ketiga. Untuk interface-nya masih sama, yaitu interface range FA 02 sampai 3. Kita pastikan dulu. Oke, benar. Kita ketik switch port mode access, lalu kita ketik switch port access VLAN 10. Oke, kali ini VLAN 20. Interface-nya yaitu dari 4 sampai 7. Lalu kita ketik switch port mode access, switch port access VLAN 20. Oke, kali ini VLAN 30. Interface-nya dari FA 08 sampai 11. Oke, kita ketik switch port mode access, switch port access VLAN 30. Kita exit, lalu kita lihat show VLAN brief. Oke, di sini interface-nya sudah masuk di VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Oke, kali ini saya akan melakukan terang
pada masing-masing switch, dimulai dari switch di ruangan kedua. Kita lihat dulu. Oke, untuk interface-nya di switch di ruangan kedua, yaitu dari 1 sampai 3. Lalu kita ketik switch port mode trunk. Lalu kita lihat show interface trunk. Oke, di sini statusnya sudah trunking untuk port FA01, FA02 dan juga FA03. Oke, kita masuk pada switch di ruangan pertama. Di sini portnya yaitu FA01. Oke, kita lihat show interface trunk. Oke, di sini statusnya sudah trunking juga. Kita masuk pada kita lakukan trunk pada switch ketiga. Untuk portnya yaitu FA01. Switch port mode trunk. Kita lihat statusnya show interface trunk. Oke, di sini port FA01 pada switch di ruangan ketiga statusnya sudah trunking. Sekarang saya akan lakukan DHCP pada masing-masing PC agar IP-nya bisa terisi secara otomatis. Kita mulai dari PC di VLAN 10 pada switch di ruangan pertama. Kita lihat dulu. Oke, sukses. Oke, berhasil. Oke, kita lakukan DHCP pada VLAN 20 di switch ruangan pertama. Oke, berhasil. Oke, kali ini VLAN 30. Oke, successful. Oke, successful juga. Oke, kali ini di VLAN 40. Oke, successful. Kali ini di VLAN 50. Oke, successful. Kali ini di VLAN 10 di ruangan ketiga atau di switch ketiga. Oke, successful.
Oke, VLAN 10 dan VLAN 20 berhasil. Lalu kali ini VLAN 30. Oke, kita coba melakukan ping antar VLAN. Oke, kita coba dari VLAN 10 ke VLAN 20. Oke, violet, kita coba lagi. Oke, successful. Kita coba pada VLAN 40, pada VLAN 50. Violet, kita coba lagi. Oke, successful. Oke, kita coba pada VLAN 30, pada VLAN 10. Oke, violet, kita coba lagi. Successful. Oke, kita coba yang lebih jauh dari VLAN 10 ruangan pertama ke VLAN 30 ruangan ketiga. Oke, violet. Oke, successful. Oke, kita coba VLAN 20 di ruangan ketiga ke VLAN 40. Oke, kita coba lagi. Oke, successful. Jika kita coba secara keseluruhan, maka hasilnya akan successful juga. Artinya VLAN yang ada di sini dari VLAN 10 sampai 50 sudah bisa saling berkomunikasi. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.